Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya, hari ini kita akan belajar lagi. Tema kita untuk bulan ini yaitu bergerak maju bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagaimana kita bisa bergerak maju bersama dengan Tuhan. Saya menjemput kita akan melihat Alkitab kita buka di dalam Yosua pasalnya yang pertama mulai ayat 1 sampai yang ke-9. Sekali lagi Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan baca. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat ayat ini tentang kisah daripada orang Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Setelah mati Musa, maka Yosua menggantikan Musa sebagai pemimpin. Kisah ini adalah kisah di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ternyata di tengah perjalanan Musa mati. Dan sebagai orang kedua yang selalu bersama-sama dengan Musa adalah Yosua, sudah jelas dia akan menggantikan posisi itu. Itulah sebabnya pada ayat yang kedua ini berkata, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yosua, bagaimana dia bisa maju bersama dengan Tuhan? Hal yang pertama yang dia lakukan adalah ayat ini berkata, bersiaplah. Artinya dia harus punya sebuah tindakan bahwa dia akan mau tidak mau harus menghadapi persoalan di tengah-tengah bangsa Israel. Karena dia sudah tahu bersama dengan Musa
dia sudah tahu bagaimana Musa memimpin bangsa Israel yang keras kepala. Lalu Tuhan memberi sebuah pernyataan bagi Yosua, berkata, bersiaplah. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Ini kisah daripada orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Itu merupakan gambaran kita sekarang. Sebagai orang percaya yang sudah lahir baru, yang sudah percaya Yesus juga, kita akan menuju ke sana. Yaitu mendapat kehidupan yang kekal. Mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan. Mungkin bagi Israel dulu mereka hanya ingin mencapai masuk kepada tanah Kanaan secara fisik. Tapi kita sekarang sebagai orang percaya, kita juga harus percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi kita ke depan. Nah, untuk mencapainya, Tuhan mengatakan kepada Yosua, bersiaplah, seberangilah sungai Yordan ini. Artinya tidak boleh lagi stagnan di situ. Begitu sudah mau maju, mau mencapai sebuah hal yang sudah Tuhan janjikan, kita harus bergerak. Istilah sekarang itu, kita harus move on. Tahu move on ya? Artinya harus berpindah, berjalan. Ketika ada persoalan, ketika Anda mungkin disakiti, Anda harus move on. Amin Bapak Ibu. Jangan berkata, memang dia itu tidak senang dengan saya. Hei, kita yang harus move on. Kita yang harus berkata, aku tidak mau di dalam sakit hati. Aku tidak mau di dalam kekesalan, di dalam kekecewaan. Saya harus pindah. Saya harus mau lebih baik. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan mengatakan itu kepada Yosua, bersiaplah, seberangilah. Kalau dia tidak melakukan itu, maka Tuhan tidak melakukan hal yang luar biasa di dalam hidupnya. Ketika kita juga hanya berdiam diri, tidak mau melakukan perubahan di dalam diri kita, tidak mau move on dengan diri kita, percayalah Anda akan menjadi orang yang semakin terpuruk. Begitu engkau sakit hati, tidak mau melepaskan pengampunan, tidak mau move on, engkau akan menjadi orang yang gampang lemah, tidak akan bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dan kita tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak maju bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bertindak. Kita tidak mau menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Daud juga mengalami hal yang sama. Ketika dia diurapi menjadi raja atas bangsa Israel, waktu itu begitu dia sudah diurapi atas seluruh Israel, bukannya menjadi raja itu senang dia. Malah begitu orang Filistin mengetahui bahwa Daud telah diurapi menjadi raja, lalu orang Filistin menyusun barisan. Mereka mau menangkap Daud. Apakah Daud takut? Tidak. Yang dilakukan Daud adalah dia bersiap menghadapi orang Filistin. Kita juga di dalam hidup kita, setelah kita sudah hidup di dalam Tuhan, percaya Yesus, kita harus berkata di dalam diri kita, saya harus siap melakukan perubahan di dalam hidup saya. Amin. Artinya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, begitu Anda sudah hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan memproses hidup kita. Dia akan membuat kita semakin lebih baik, semakin sempurna dengan persoalan-persoalan, dengan memproses kita dengan masalah emosional kita, dengan masalah apalagi sakit hati kita, dengan kesabaran. Tuhan akan memproses kita. Dan firman ini berkata, kita harus bisa move on. Masih adakah kita yang suka menyimpan kepahitan kita?
Masih adakah kita suka dengan keadaan kita yang sekarang? Selalu berkata, nggak bisa. Memang aku ini dilahirkan begini. Bapak Ibu Saudara, terutama orang muda, Anda harus move on. Amin. Anda harus lakukan perubahan di dalam dirimu. Dulu waktu beberapa tahun kemarin, saya punya sebuah kerinduan. Nanti kalau saya udah pensiun, saya akan mau jadi pelayanan di misi. Lalu waktu itu saya berkata kepada Tuhan, saya ini kan bukan hamba Tuhan full timer yang menjadi seorang gembala. Saya akan mau menjadi seorang hamba Tuhan yang pergi ke ladang misi. Tapi di tengah-tengah saya memiliki sebuah kerinduan. Lalu Tuhan ingatkan saya mengenai, dengan demikian saya harus kuliah Bapak Ibu. Tuhan ingatkan saya bahwa tidak hanya cukup Anda harus dengan kondisi yang sekarang. Karena di dunia luar orang akan melihat background kita Bapak Ibu. Gak gampang jadi hamba Tuhan. Tentu kalau kita melayani, orang akan melihat lulusan dari mana dulu. Dan waktu itu saya berkata, oh iya ya Tuhan ya. Lalu saya berpikir, nanti sajalah setelah saya udah pensiun baru saya kuliah. Tapi waktu itu saya berkata dalam diri saya harus move on. Saya harus berkata enggak, saya harus mulai. Saya harus hadapi tantangan. Sekalipun di usia yang sudah sekarang ini sudah 40 ke atas, itu belajar itu pasti sulit. Tapi saya berkata saya harus siap demi sebuah perubahan dalam diri saya. Tidak mungkin nanti baru saya kuliah setelah udah pensiun. Enggak mungkin lagi, itu sulit. Belum tentu enggak sakit-sakitan kita. Sekarang ini aja udah kondisi udah semakin menurun. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam diri kita kalau kita mau punya sebuah kerinduan, kita harus melakukan kesiapan di dalam diri kita. Sama seperti Yosua ini. Sebenarnya Yosua ini dia udah takut sebenarnya melihat bangsa Israel yang keras kepala, yang tidak bisa diatur. Itulah sebabnya Tuhan memberi dia penguatan. Tuhan menguatkan dia. Bersiaplah, jangan takut. Itu hal yang pertama. Bagaimana kita bisa bergerak maju bersama Tuhan? Harus kita move on. Harus kita bersiap. Harus kita hadapi tantangan. Apapun persoalan, hadapi. Andakah mungkin sedang kuliah, hadapi. Jangan pernah takut. Jangan pernah berkata, selesainya aku ini nanti, bisanya aku ini. Enggak, Anda harus punya sebuah sikap yang optimis bahwa saya harus bisa. Amin. Itu hal yang pertama. Bagaimana kita bergerak maju bersama dengan Tuhan? Yang pertama adalah kita harus move on ya. Yang kedua, kita bisa lihat di situ di ayat yang kelima, di situ dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa maju, bergerak maju bersama dengan Tuhan? Kita harus percaya, yakin dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Begitu ada persoalan hidup kita, sampaikanlah kepada Tuhan. Tuhan, ini persoalanku. Sama seperti Daud.
Ketika dia menghadapi musuh, ketika orang Filistin menyerang dia, dia tidak gegabah. Dia berdoa, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan izinkan aku maju menyerang mereka? Dia belajar bertanya kepada Tuhan. Artinya dia percaya kalau Tuhan yang menyertai dia, pasti semuanya akan beres. Nah, hal yang kedua, bagaimana kita bisa bergerak maju bersama dengan Tuhan? Kita harus memiliki hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu yang kedua Bapak Ibu. Dan Tuhan mengingatkan Yosua, dia berkata, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu hal yang kedua Bapak Ibu. Percaya kita bahwa Tuhan akan menolong kita. Itu hal yang kedua. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kita bisa lihat di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hal yang ketiga, bagaimana kita bisa bergerak maju bersama dengan Tuhan di dalam hidup kita ini, di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Hal yang ketiga adalah di situ dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu berbicara tentang kita belajar memotivasi diri kita. Jangan kita berharap orang lain yang memotivasi diri kita. Belajar kita memotivasi diri kita. Saya percaya bisa Tuhan. Ketika Anda mungkin disakiti, katakan di dalam diri Anda, Tuhan aku percaya, aku mampu mengampuni. Ketika engkau mungkin sedang belajar sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, katakan di dalam dirimu, aku percaya Tuhan, aku akan bisa melewati studiku ini dengan baik. Kita belajar memotivasi diri kita. Tuhan mengingatkan Yosua di ayat 6 ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita akan belajar menguatkan diri kita. Amin Bapak Ibu. Kita belajar memotivasi diri kita. Aku percaya Tuhan, pasti akan bisa saya. Kalau hari ini aku mungkin sebagai seorang pemain musik, kuatkan diri kita. Aku percaya Tuhan, aku akan bisa seperti mereka juga yang melayani. Dulu waktu saya juga belum menjadi hamba Tuhan, dulu juga saya selalu berkata, aku percaya Tuhan, sekalipun dengan keterbatasan saya, aku percaya Tuhan akan mampukan saya. Apa kerinduan-kerinduan kita? Apa hal-hal yang mungkin belum kita capai di dalam diri kita? Kita akan belajar memotivasi diri kita. Aku percaya Tuhan, aku akan bisa. Bagi engkau yang singer, belajar memotivasi diri. Saya percaya Tuhan, aku akan suatu waktu akan bisa menjadi seorang WL. Atau segala macam. Mungkin Anda yang punya kerinduan mau menjadi seorang guru, aku percaya Tuhan, pasti suatu saat aku akan menjadi seorang guru. Menjadi seorang penari, semuanya. Tapi semuanya dimulai dari diri kita. Kita harus memotivasi diri kita sendiri. Kita harus bisa keluar dari sikap yang selalu tidak bisa, selalu gampang menyerah. Itu hal yang ketiga, bagaimana kita bisa bergerak maju bersama dengan Tuhan. Sama seperti Yosua ini, Tuhan mengingatkan dia bahwa dia harus mampu menguatkan dan meneguhkan hatinya. Bagaimana seseorang bisa menguatkan dan meneguhkan hatinya atau memotivasi dirinya? Tentu dengan dia berpegang pada firman.
tentu dia memotivasi dirinya dengan hal-hal yang baik. Apa yang Tuhan sudah perintahkan, yang sudah dia belajar firman, dia akan belajar memotivasi. Aku percaya Tuhan. Firman berkata, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah engkau timbul di dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagimu. Belajar kita memotivasi. Aku percaya Tuhan, aku sudah mendengar firman-Mu ini, belajar firman. Aku percaya Tuhan akan menyediakan semuanya bagi saya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bergerak maju bersama dengan Tuhan? Kita bisa melihat di ayat yang ke-9. Ini yang terakhir, Bapak Ibu. Di situ dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini ayat hafalan kita ya Bapak Ibu ya. Bukanlah, sekali lagi kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang keempat yang harus kita miliki dalam hidup kita ketika kita bergerak maju bersama dengan Tuhan, mencapai sebuah hal yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Hal yang keempat adalah jangan kita memiliki sikap yang apatis. Katakan kiri kanannya dulu, jangan apatis. Tahu apatis ya? Apatis itu acuh tak acuh, tidak mau tahu, tidak peduli, dan selalu berkata, gampang menyerah, nggak bisa. Selalu berkata, lihat lagi dalam diri kita, apalah aku ini. Selalu merasa dirinya paling hina, paling tidak bisa, selalu minder. Firman ini berkata, jangan ada di dalam diri kita. Kalau kita mau bergerak maju bersama dengan Tuhan, jauhkanlah di dalam diri kita sikap yang selalu apatis. Apatis itu memang awal dari kedepannya menjadi sebagai orang yang selalu pesimis. Apatis itu memang dimulai, pesimis itu dimulai dari awalnya itu apatis, selalu apatis di dalam diri. Akhirnya jadinya selalu pesimis, lihat sesuatu selalu negatif. Lihat sebuah kemajuan dia akan berkata, tidak bisa itu. Apalah mereka itu. Selalu punya sebuah pemikiran bahwa saya nggak bisa. Selalu merasa gampang sekali menyerah. Yosua mungkin berkata, takut aku orang Israel ini. Mereka semua jahat-jahat, mereka semua keras kepala, nggak bisa diatur. Tapi Tuhan mengingatkan dia di ayat 9 ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan mengingatkan Yosua supaya jangan kecut dan tawar hati. Supaya jangan kita ini menjadi orang yang selalu apatis di dalam diri kita. Kita harus berkata dalam diri kita, aku percaya Tuhan, aku akan bisa. Kalau kita punya sikap yang seperti itu, saya percaya Tuhan akan memakai kita luar biasa. Tuhan akan melihat kita, yang ini bisa. Tuhan tidak tertarik dengan orang yang selalu apatis Bapak Ibu ya. Yang selalu merasa hanya melihat pada dirinya. Tapi dia selalu tertarik dengan orang yang selalu bersemangat di dalam hidup. Katakan amin. Nah, itulah sebabnya bagi kita orang muda, hindarilah sikap yang selalu apatis di dalam diri kita. Mungkin jangan pernah melihat
latar belakang keluarga kita. Itulah sebabnya kita bisa lihat di Filipi pasal 3, Rasul Paulus dia mengatakan di ayat ini, Filipi pasal 3, kita bisa lihat ayat 13. Ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus dia mengingatkan dirinya, dia akan melupakan yang di belakang. Apa di belakangnya? Hal-hal yang dahulu mungkin dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang dia lakukannya, dosa-dosa yang dilakukan, dia akan lupakan semuanya. Dia akan berkata, saya mau maju, saya akan mau meraih sebuah hadiah yang Tuhan sediakan bagi saya. Kita di dalam hidup kita, apapun kerinduan kita harus berkata, Tuhan, aku tinggalkanlah masa laluku, aku tinggalkan latar belakang keluargaku, saya akan mau hidup di dalam penyertaan-Mu. Saya akan hidup mau mencapai sesuatu yang Tuhan sediakan bagi saya. Banyak sekali orang gagal, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak punya sebuah hal di dalam dirinya yang memotivasi dirinya untuk mencapai tujuan itu, mencapai sebuah apa yang dia rindukan di dalam dirinya. Dia patah di tengah jalan. Kenapa? Karena dia tidak menyertai atau melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita bergerak maju bersama dengan Tuhan, kita harus memiliki keempat hal yang tadi ini. Yang pertama tadi adalah kita harus move on. Yang kedua, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Yang ketiga, kita harus belajar memotivasi diri kita. Motivasi diri kita Bapak Ibu ya. Hal-hal yang mungkin belum kita capai, katakan dalam diri kita, aku percaya Tuhan, aku akan bisa. Yang keempat adalah jangan apatis. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa.